Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di video ini mau share tentang paket yang ada di Shopee yang sedang ditawarin nih. Jadi ada beberapa yang nanya, ikut nggak sih paket Shopee 99 sama 1010? Ini saya coba akan bahas dan mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat Anda ikut atau enggak. Kalau saya, jawabannya saya nggak ikut. Saya nggak ikut yang 99 sama 10-10 ini, 11-11, 12-12 belum tentu. Kenapa? Alasan pertama, saya udah ikut CBP. Jadi brand saya sudah ikut CBP atau Championship Brand Program. Itu 1 tahun full. Dan itu bayarnya lumayan loh teman-teman. Cashnya aja itu sekitar 200 300 ya, lumayan lah, intinya lumayan. Dan itu sudah mepet ke budget marketing kami. Jadi kalau tambah lagi paket 10-10 99 10-10 itu nggak masuk di budget. Jadi saya nggak ikut, nyambung ke nggak masuk ke perhitungan. Oke, kenapa nggak masuk perhitungan? Nanti saya akan jabarkan, saya akan ilustrasikan. Nah, Anda ditawari yang mana? Feeling saya beda-beda ya. Jadi ini kalau saya itu ditawarin yang Super Shopping Day, Brand Festival, brand. Di sini ada brand. Lalu penawarannya itu ada yang 72 juta, ini untuk 99 10-10 ya. Untuk 10-10 ya, ini untuk 10-10 aja. Kalau 99-nya aja itu di harga sama 72 juta. Jadi kalau saya ditawarin yang harga 72 juta minimal, ini minimal charge. Jadi dia ngambilnya dari komisi penjualan, tapi ada minimalnya. Jadi kasar-kasarnya ya minimal 72 juta di charge untuk paket yang paling rendah. Ini detailnya saya nggak akan jelasin di sini, teman-teman silahkan baca aja. Feeling saya teman-teman pasti beda-beda juga ditawarinnya, karena menurut saya sepengetahuan saya itu akan beda-beda, tiap kategori beda. Karena yang saya fashion ya, tiap apalagi ya, tiap level seller juga beda. Kalau saya kan Shopee Mall, kalau teman-teman yang Star Plus sama Star Seller mungkin berbeda. Jadi coba sharing di bawah. Kalau yang saya ditawari dengan minimal 72 juta nilai paketnya. Teman-teman share ya di bawah, ditawari paket yang berapa jutaan sih oleh si Shopee. Lalu saya mau jelaskan, nah saya nggak akan jelaskan detail panjang ini karena ini panjang sekali, 195 halaman, ini bisa dilihat, silahkan teman-teman baca sendiri. Cuman saya mau menjelaskan parameter terpenting untuk teman-teman memutuskan ikut atau enggak. Pertama adalah masalah marketing barter. Jadi marketing barter ini sesederhana bahwa kita ngiklan di platform lain diarahkan ke Shopee. Nanti nilai iklan tersebut, nilai nominal yang Anda ngiklan ke platform tersebut itu harus sebesar komitmen kita ke Shopee. Jadi ini ada 12 juta, 17 juta, lalu ada 26 juta dan lain sebagainya. Jadi ini harus mencapai segitu. Oke, sesederhana itu, tapi perhitungannya nggak sederhana karena ada platform lain ini ada yang nggak iklan, kayak contohnya influencer Instagram atau TikTok. Nah, dan untungnya kalau kita nge-hire influencer Instagram atau TikTok itu valuasinya beda sama valuasi yang ditawarkan oleh si influencer. Jadi contohnya si influencer misalkan nawarin ke kita harganya 5 juta. Itu di mata Shopee itu belum tentu 5 juta. Shopee jadi punya perhitungan sendiri, ada tier-tiernya. Instagram follower sekian berarti diklaimnya berapa, Instagram TikTok follower sekian berarti diklaimnya berapa rupiah dan sebagainya. Jadi bukan kita ngasih invoice ke Shopee, ini Shopee saya sudah bayar influencer A seharga segini, oh bukan gitu, tapi Shopee melihat dari si followers si Instagram. Nah, untungnya dengan skema kayak gitu kita bisa pakai Instagram atau follower kita sendiri. Nah, ini keuntungannya, makanya saya suka kalau ada marketing barternya, yang marketing barter pointsnya yang lebih gede. Kalau ini kecil ya, cuman 20% dari minimal charge. Kalau yang CBP yang saya ikutin itu sekitar 30% atau 40%, saya lupa detail. Ini jadi skemanya seperti itu si marketing barter. Nah, yang terpenting adalah masalah commission atau cashnya ini. Jadi kalau cash di sini tertulis 72,5 juta ya. Ini net salesnya cuma 4% sih, memang 4% dari net sales, cuman ada minimalnya. Jadi kalau teman-teman penjualannya 100 juta doang, harus, kalau 4%-nya kan cuma 4 juta ya. Tapi tetap ada minimal charge-nya yaitu 72 juta 500 ya, katakanlah teman-teman harus menyiapkan uang 72 juta 500.
Nah, ini sebagai pertimbangan, ini yang terpenting, teman-teman harus punya budget marketingnya teman-teman, yaitu max cheer atau max ROAS-nya teman-teman. Ngitungnya gimana? Aduh, bisa satu video lagi. Teman-teman cek aja bagaimana menentukan budget iklan di video saya yang lain, cek aja. Jadi teman-teman harus punya budget marketing. Lalu sepengalaman saya non lebaran itu, jadi dari bulan misalkan ya, karena contohnya adalah 99 10 10, dari bulan 8 ke bulan 9 itu nggak mungkin 2 kali lipat dari penjualan teman-teman. Saya coba pakai falsifikasi ya, biar lebih nerep gitu. Jadi 2 kali penjualan itu nggak mungkin. Jadi bulan 8 misalkan 100 juta, lalu ikutan campaign Shopee ini di bulan 9 jadi 200 juta omsetnya. Sepengalaman saya nggak pernah seperti ini. Sepengalaman saya loh ya. Kalau teman-teman cobain mungkin bisa berhasil. Sepengalaman saya nggak pernah. 1,5 kali pernah nggak? Saya katakan saya pernah 1,5 kali ikutan campaign kayak gini, bayar lumayan mahal, naik 1,5 kali pernah. Yang jelas 1 kali enggak, jadi pasti naik, saya jamin pasti naik, jadi bulan 8 misalkan 100 juta ikutan campaign, lalu bulan 9 nggak mungkin jadi 90 juta, sepengalaman saya nggak mungkin turun. Jadi 1,5 kali ini jarang, saya cuma 1 kali, dari bulan -1 ke bulan yang campaign itu saya cuma 1 kali mendapatkan 1,5 kali uplift. Cuma 1 kali dari selama 6 tahun jualan di Shopee. Lalu kalau tidak perubahan sama sekali, belum pernah ngalamin dan nggak mungkin juga. Jadi range-nya itu harapannya teman-teman berharap 1 sampai 1,5, tapi pesimisnya saran saya 1 sampai 1,3 kali uplift. Jadi akibat si ikutan campaign ini yang tadinya bulan 8 adalah 100 juta, bulan 9 itu teman-teman expect-nya maksimal dia dapat 130 juta. Jadi naik 30 juta, 1,3 kali. Itu angka saya. Mungkin banget berbeda dengan teman-teman. Sekali lagi, ini mungkin banget berbeda karena karakter bisnisnya pasti beda-beda. Brandnya beda, kategorinya beda, campaign yang diikutinya beda, followers Instagramnya beda, produknya beda, pasti beda. Ini sepengalaman saya 1,3 kali itu udah sip banget lah kalau ikutan campaign berbayar seperti ini. Maka kita bisa ilustrasikan. Contohnya cheer total target. Jadi budget marketing adalah 10% omset. Kalau saya aslinya sekarang ngejar 8%, cuman faktualnya 12%-an, tapi biar gampang ilustrasinya adalah 10% ya. Nah, ini kan cashnya 72.500.000 ya, 72.500.000. Berarti kalau mau masuk budget omset di bulan campaign itu harus 10 kalinya dari 72.500.000, jadi 725 juta. Ini paling minimal supaya nggak boncos. Karena kan budgetnya 10%. Jadi itu pun belum kehitung iklan-iklan lain loh. Iklan-iklan yang tadi marketing barter, iklan Shopee Ads. Ini dapat saldo Shopee Ads sih cuma 2 juta ya, receh lah untuk omset 725 juta. Iklan Shopee Ads 2 juta itu receh. Tapi ini belum kehitung. Jadi ini baru biaya kampanyenya aja itu minimal harus omset kita 725 juta. Sehingga omset bulan sebelumnya, jadi omset bulan sebelumnya OBS ya, itu dikalikan 1,3 itu harus lebih besar dari 725 juta. Jadi jangan ngeyel kalau teman-teman omsetnya 100 juta, ikutan campaign ini lalu berharap omsetnya 725 juta, itu nggak mungkin. Bukan hanya dari sisi marketingnya ya, tapi dengan omset asalnya 100 juta jadi 725 juta kan stoknya juga 7 kali lipat. Orangnya juga mungkin butuh 5 kali lipat, mungkin Anda akan kelabakan. Jadi hampir nggak mungkin. Jadi teman-teman harus cek omset bulan-bulan sebelumnya. Oke, bulan sebelumnya kan belum tahu ya, karena si 99 ini ditawarin di bulan Juli. Sedangkan bulan Agustus kan nggak tahu. Tapi kan kita tahu omset bulan bulan Juli ya, kita tahu. Jadi itu tinggal forecast aja bulan -1, bulan -2, lalu bulan yang campaign. Ini dari sini ke sini itu expect 1,3 kali itu udah optimis 1,3 kali. Nyampe nggak angka 725 juta? Kalau nggak nyampe, saran saya nggak usah ikut. Itu saran saya. Mudah-mudahan jadi pertimbangan teman-teman dan mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi share di bawah ya, karena saya jujurnya penasaran
yang ditawarin ke teman-teman seller yang lain tuh sama nggak sih seperti yang ditawarin ke saya yang 72.500.000? Jangan-jangan ada yang ditawarin paket 5 juta, paket 10 juta, atau paket 1 miliar mungkin. Tolong share ya di kolom komentar di bawah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.